Selamat sore semuanya. Tadi yang kita dengar bersama itu judulnya Ajakan Sang Juru Selamat. Ajakan Sang Juru Selamat. Yesus sebelum mengajak berdoa dulu. Isi doanya adalah bersyukur kepada Allah Bapa. Oleh karena Allah Bapa itu ternyata memang hanya untuk orang yang rendah hati. Maka kalau orang itu keras kepala, orang itu nggak rendah hati, Tuhan itu nggak diperhitungkan untuk orang yang seperti itu. Jari Tuhan dan kemurahannya hanya diperuntukkan bagi yang rendah hati dan tidak keras kepala. Dan itu disyukuri oleh Yesus. Lalu yang kedua itu Yesus menyampaikan ajakan. Ajakannya yaitu datanglah padaku, belajarlah padaku. Kalau saya jalan pagi, tidak sedikit umat yang sering mengatakan, Rama mah nggak pernah sedih ya. Saya bisa sedih, saya bisa gembira. Ukurannya adalah sikap terhadap Yesus. Tetapi bukan hanya sikap saya, juga sikap umat yang kegembalaannya dipercayakan kepada saya. Jadi bagi saya, apakah sedih atau gembira ditentukan oleh sikap saya, tetapi juga oleh sikap para umat yang kegembalaannya dipercayakan kepada saya. Bacaan yang tadi kita dengar bersama judulnya Ajakan. Tepatnya ajakan Sang Juru Selamat. Saya sedih kalau orang itu tanpa disadari keras kepala, menutup hatinya, tidak mengindahkan ajakan Sang Juru Selamat. Sebaliknya, saya bergembira, saya bersyukur kalau saya juga para umat semuanya rendah hati, mau mengindahkan apa yang menjadi ajakan Sang Juru Selamat. Dan ajakannya itu sekali lagi, datanglah padaku, belajarlah padaku. Belajar. Maka tantangan kita ini sebenarnya adalah bagaimana kita bekerja keras meningkatkan rasa cinta terhadap kegiatan yang namanya belajar. Termasuk di dalamnya belajar di dalam gereja. Saya banyak kesempatan merenungkan mengenai kehadiran umat dalam macam-macam kegiatan. Saya renungkan kegiatan apa yang banyak dan kegiatan apa yang sedikit. Kalau kegiatan di bidang peribadatan, entah itu misa, entah itu doa yang datang banyak, saya merenungkan, terima kasih Tuhan, syukur, saya bergembira, karena berarti mengindahkan Yesus. Tetapi kalau kegiatan pengajaran yang datang sedikit, saya sedih. Kenapa? Di satu pihak Yesus mengajak, ini ajakan Sang Juru Selamat, datanglah padaku belajar. Tapi kadang-kadang dan cukup sering, yang namanya kegiatan belajar, kegiatan pengajaran yang datang sedikit. Tadi malam di rapat Dewan Stasi, saya memberikan tanggapan, dan yang saya garis bawahi adalah kita harus belajar. Kalau pengurus itu nggak belajar, nggak mungkin dia bisa ngurus. Kalau pengurus nanti hanya pakai kepalanya sendiri. Ingat, kita pengurus gereja, maka memang harus belajar dari yang normatif, yang wajib menjadi acuan dalam gereja, yang tidak lain adalah kitab suci. Kalau pengurus itu dekat dengan kitab suci, hampir pasti nanti kegiatannya itu berarti. Tapi kalau pengurus itu jauh dari kitab suci, memang baik tapi nggak tepat. Sama dengan yang dikerjakan oleh Marta. Baik, Yesus berkata, Marta, Marta, mengapa engkau sibuk dengan hal-hal yang tidak saya perlukan. Sama dengan Petrus 2 minggu yang lalu. Maksudnya baik terhadap Yesus. Yesus justru merespon dengan kalimat,
nyalah iblis kan engkau batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, jadi tantangan kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita itu tidak pilih-pilih. Yang namanya kegiatan gereja semua baik. Kegiatan di bidang peribadatan baik. Kegiatan di bidang pewartaan pengajaran baik. Ukurannya bukan si A si B, bukan. Ukurannya bukan diri sendiri, bukan. Ukurannya adalah gereja sendiri. Ukurannya adalah Yesus. Yesus itu berdoa tetapi juga memberikan pengajaran, bahkan Yesus sendiri sebenarnya juga belajar. Nah, maka mudah-mudahan kita nggak pilih-pilih kegiatan. Ini penting. Sekali lagi, mudah-mudahan kita nggak pilih-pilih kegiatan. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh gereja, kita percaya itu baik. Dan kita juga berdoa supaya para pengurusnya itu semakin dekat dengan sabda Tuhan, supaya kegiatan yang diadakan, supaya pengembalanya terhadap para umat juga semakin terasa, diresapi oleh sabda Tuhan, dan bukan hanya oleh pikirannya sendiri meskipun baik. Saudara sekalian terkasih, pada petang hari ini atau sudah malam? Ya, pada malam hari ini kita bersyukur karena peristiwa syukur keluarga Budi bersama Pak Endar dan kita semua menjadi kesempatan bagi kita untuk menyegarkan bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap Yesus yang tidak pernah berhenti mengajak. Kalau kita renungkan bacaan misa yang digunakan Sabtu sore maupun hari ini, itu juga isinya ajakan supaya kita tahu tata krama, tahu sopan santun, tahu etika, juga di dalam berkegiatan di lingkungan gereja apapun kegiatannya. Dalam doa Yesus bersyukur karena ternyata Allah itu memang lebih diperuntukkan bagi orang yang rendah hati dan bukan yang keras kepala dengan 1001 alasan yang semuanya hanya menunjukkan keras kepala. Semoga kita juga diasah sehingga ada peningkatan sikap rendah hati yang juga terwujud dalam tidak pilih-pilih kegiatan. Tuhan memberkati. Amin.